Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Alif Fazani dan NPM 2311030073, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul memahami konsep dasar kebijakan pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu kebijakan pendidikan? Kedua, apa itu relasi antara politik, kekuasaan, dan pendidikan? Ketiga, apa latar belakang dan pentingnya kebijakan pendidikan? Keempat, bagaimana kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik? Nah, kebijakan pendidikan dimaksud adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun suatu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Menurut Carter V. Wood 1959 memberikan pengertian kebijakan pendidikan atau yang disebut dengan education policy dalam buku karya Ali Imron yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Indonesia, yakni suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Yang kedua yaitu relasi antara politik, kekuasaan, dan pendidikan. Relasi pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain, tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Nah, lebih dari itu, keduanya saling menjunjung dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan yang berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang dinamis. Keduanya saling mempengaruhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya berbagai aspek pendidikan mengandung unsur-unsur politik. Hal yang sebaliknya juga terjadi di mana aktivitas politik selalu melibatkan aspek-aspek kependidikan, meskipun pada realitanya kegelisahan dan keresahan tumbuh untuk mengurangi keterlibatan politik di dalam pendidikan. Yang ketiga, latar belakang dan pentingnya kebijakan pendidikan. Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada diskrepansi antara dunia cita-cita atau yang disebut dengan daslan dan dengan dunia nyata yang disebut dengan dasen. Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau yang disebut dengan diskrepansi atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata. Nah, masalah pendidikan merupakan salah satu dari bidang pemerintahan
yang sering dipandang sangat vital dan menentukan. Itulah sebabnya bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintahan yang plafon anggarannya ditentukan secara pasti dalam perundang-undangan seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensinya, setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik. Yang pertama, itu sifatnya yang elitis atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian kecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakatnya. Realitas demikian terlihat ketika awal-awal kemerdekaan, terutama dalam hal kesempatan mendapatkan layanan pendidikan, meskipun penjatahannya akhirnya lebih bersentuhan dengan persoalan mutu pendidikan. Yang kedua, berorientasi sosial ekonomi. Dikatakan berorientasi sosial ekonomi karena berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional, di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentranya, sementara negara-negara berkembang hanya sebagai periferalnya. Dalam hal ini, negara berkembang umumnya masih tinggi tingkat dependensinya terhadap negara maju. Bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman bagi pelaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya justru semakin memperkokoh dimensi tersebut karena dalam berbagai kebijakan harus menuruti yang diinginkan atau menjadi persyaratan negara yang memberikan pinjaman. Yang ketiga, tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan karena bagaimanapun pendidikan pada dasarnya merupakan pewarisan budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya atau penerusnya. Disebabkan pendidikan tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat, maka pada gilirannya siswa akan mengalami keterasingan budaya di mana hal ini tidak dapat diharapkan akan terjadi. Yang keempat, terlalu berorientasi pada masyarakat kota. Hal seperti ini juga tidak kalah memprihatinkan, sebab umumnya di negara-negara berkembang sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan dan dengan orientasi pendidikan kepada masyarakat kota cepat atau lambat langsung maupun tidak langsung dapat menjadikan penyebab lulusan pendidikan akan lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun desanya. Yang keempat, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi
anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, pengembangan profesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan. Kebijakan publik mempunyai karakteristik. Yang pertama, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kebijakan publik ini merupakan rangkaian atau terdiri atas banyaknya keputusan. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh analisis implementasi. Nah, yang kedua, kebijakan publik merupakan konsep asas atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Dalam hal ini, kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dinamis, di mana kebijakan publik selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis